apakah orang yang tidak melaksanakan nazarnya bisa membuat orang tersebut pamali sepanjang hidupnya, Ustadz? Mohon jawabannya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ini kita berbicara tentang pamali ya. Mungkin sebagian pemirsa yang menyaksikan ini tidak paham apa itu istilah pamali. Ini adalah satu istilah yang dikenal di dalam masyarakat Bugis ya. Bugis Makassar. Ya, pamali. Artinya sesuatu yang jika tidak dilakukan maka bisa berimbas kepada orang tersebut, mendatangkan sesuatu hal keburukan. Ya, itu pamali. Artinya sesuatu yang tidak boleh dilanggar, tidak boleh dilakukan. Ya, secara umum gitulah makna pamali. Baik, saudara Ridwan di Kabupaten Bone yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentang masalah nazar. Ya, an-nazar ini disebut an-nazar ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala cukup banyak di dalam Al-Quran. Dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang nazar ini cukup banyak disebutkan, dan ini sekaligus menunjukkan tentang urgensi daripada atau menunjukkan tentang nazar itu adalah suatu hal yang perlu untuk diberikan perhatian di dalam agama kita. Yang pertama, secara bahasa an-nazar, ini an-nadru itu tentu berasal dari bahasa Arab, dan secara etimologi, secara bahasa dia bermakna al-ilzam ya. Al-ilzam. Jadi an-nazar itu adalah al-ilzam. Jadi seorang yang mengilzam, mengatakan pada dirinya harus lakukan ini, harus lakukan itu nazar. Ya, dalam istilah syar'i ya, dalam istilah syar'i an-nazar itu bahwa ilzamul mukallaf ya nafsahu syai'an lam yujibhu wa yulzimhu Allah Ta'ala bihi. Jadi seorang yang mengilzam, mewajibkan pada dirinya untuk melakukan sesuatu yang mana sesuatu tersebut tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada seorang yang mengatakan, jika saya naik kelas misalnya, atau saya lulus, mungkin katakanlah kalau ada yang bercita-cita ingin menjadi pegawai ya, kalau saya diterima menjadi seorang pegawai di perusahaan ini atau di institusi ini, maka saya akan puasa 2 hari. Puasa itu kan tidak diwajibkan baginya, tetapi dia mengilzam dirinya, dia mewajibkan puasa itu pada dirinya jika terjadi ini dan itu. Ini an-nazar ya, jadi mengilzam sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana atau apa hukum nazar itu ya, dan apa konsekuensi bagi orang yang tidak melaksanakan nazarnya ya, sementara dia mampu untuk melaksanakan nazar tersebut ya, karena kan nazar ini adalah suatu hal yang bisa dan sanggup untuk kita lakukan pada asalnya. Ya, maka seorang yang telah bernadar lalu kemudian tidak mampu atau tidak bisa melaksanakan nadarnya itu, ya, maka konsekuensinya ia harus menunaikan kafaratul yamin. Ya, sebagaimana yang disebutkan dan diriwayatkan dari Imam Abi Daud, kemudian juga disebutkan dan diriwayatkan dari Imam Ibnu Majah dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, man nadara nadran, barang siapa yang telah menadarkan suatu nadar ya, dia telah bersumpah, berjanji untuk menunaikan sebuah nadar, walam yasmahu fakafaratuhu kafaratul yamin, lalu kemudian ia tidak mampu melaksanakan nadar itu, menunaikan nadar itu, maka kafarahnya adalah kafaratul yamin. Atau waman nadara nadran, barang siapa yang bernadar dengan sebuah nadar, lam yuti'hu fakafaratuhu kafaratul yamin. Ya, dia tidak mampu melaksanakan nadar tersebut. Ini kita berbicara nadar kebaikan ya, bukan nadar maksiat ya. Ya, maka fakafaratuhu kafaratul yamin. Ya, jadi dia adalah kafaratul yamin. Apa kafaratul yamin? Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah di ayat 89.
ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yu'akhidukumullahu billagwi fi aimanikum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum kalian, tidak akan memberikan konsekuensi kepada kalian atas nazar-nazar kalian yang dilakukan dengan tanpa sengaja, billagwi fi aimanikum. Lalu kemudian apa yang mendapatkan konsekuensi? Allah sebutkan di lanjutan ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aimana. Ya. Allah akan memberikan konsekuensi daripada nazar itu, ya, bima aqadtumul aiman, apa yang telah kalian janjikan untuk menunaikannya. Apa kafarahnya? Maka Allah mengatakan fakafaratuhu it'amu asyarati masakin. Ini yang pertama. Jadi kafaratul yamin itu jika seorang tidak mampu melaksanakan nazar, maka yang pertama dia memberikan makan 10 orang miskin. Min awsati ma tut'imuna ahlikum, ya, dari makanan-makanan yang juga kita hidangkan, ya, kepada sanak famili kita atau keluarga kita di rumah. Ya, jangan kita makan makanan yang luar biasa mahalnya, lalu kemudian kalau nazar bayar kafaratul yamin, pilih yang paling murah. Kemudian kalau tidak bisa, au tahriru raqabatin, ya, atau membebaskan budak, atau faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Kalau tidak bisa dua tadi, yang 1 dan 2, maka dia berpuasa 3 hari. Ya, makanya Allah mengatakan dzalika kafaratu aimanikum, itu adalah merupakan kafarah daripada janji-janji, ya, janji dan nazar kalian. Idza halaftum, ya, jika kalian, ya, menyelisihi nazar tersebut. Wahfadhu aimanakum dzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Maka Allah mengatakan di penghujung ayat ini, jagalah nazar kalian, ya, janji-janji kalian. Dan seperti itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat-ayatnya kepada kalian la'allakum tashkurun, supaya kalian, ya, bersyukur. Nah, apakah bisa membuat pamali, ya, sepanjang hidup? Ya, istilah pamali juga ini kita tidak kenal dalam, ya, istilah syariat kita. Yang ada adalah nazar itu harus ditunaikan selagi kita mampu untuk melaksanakan nazar tersebut. Wallahu a'lam.